Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Lestari dengan NIM 23 19 04 10 20 06. Saya ingin menjelaskan tentang hasil konfigurasi jaringan dengan menggunakan metode routing dinamis dengan menggunakan RIP. Saya akan menjelaskan tentang teori dasarnya terlebih dahulu. Routing dinamik merupakan routing protokol yang digunakan untuk menentukan network serta untuk melakukan update routing tabel pada router. Routing dinamis lebih mudah daripada routing statis dan default. Akan tetapi ada perbedaan dalam proses di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Selanjutnya, routing dinamis juga merupakan routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Selanjutnya ada macam-macam protokol routing dinamis. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF atau Open Short Path First. Yang keempat ada EIGPR atau NCAT Interior Gateway Routing Protocol. Yang kelima ada BGP atau Border Gateway Protocol. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan dua router. Yang pertama ada router 0 dan router 1. Selanjutnya dari router kita menghubungkan ke switch. Kita menggunakan dua switch 0 dan switch 1. Selanjutnya dari switch kita menggunakan PC dengan jumlah di dalam satu konfigurasi menggunakan dua PC. Jadi dalam satu ini kan menggunakan dua router, jadi menggunakan 4 PC. Selanjutnya kita dapat menghubungkan dari masing-masing jaringan menggunakan kabel. Serta dapat menghubungkan dari router ke router menggunakan kabel cross. Pada IP pada router, saya menggunakan pada kelas A yaitu 10.0.0.0. Pada router 0 saya menggunakan 10.10.10.1, sedangkan router 1 saya menggunakan 10.10.2. Sedangkan pada router ke switch saya menggunakan 192.168.10.1 yang termasuk pada kelas C. Sedangkan di switch 1 saya menggunakan 192.168.20.1. Sedangkan pada PC menggunakan IP 192.168.10.2 yang saling terhubung dengan switch yang sama-sama menggunakan pada kelas C. Untuk PC 1 juga menggunakan 192.168.10.3. Untuk PC 2 192.168.20.2. Sedangkan PC 3 menggunakan IP 192.168.20.3. Sedangkan untuk konfigurasinya, saya menggunakan 192.168.10.1 untuk konfigurasi pada RIP. Sedangkan switch 1 menggunakan 192.168.20.0.
Selanjutnya dapat mengatur IP configuration. Selanjutnya dapat mengatur IP configuration pada PC 0 sampai dengan PC ke 3 dengan cara IP dipencet PC-nya, selanjutnya IP configuration, selanjutnya ke desktop dan mengubah nilai IP address-nya. Pada IP 0 menggunakan 192.168.10.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yang merupakan IP yang terhubung dari router 0 ke switch, yaitu 192.168.10.1. Untuk PC 1 juga sama caranya seperti yang tadi dengan mengisi IP address-nya, yaitu 192.168.10.3 dengan subnet max-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.10.1. Selanjutnya pada PC 2 dengan cara yang sama, yaitu dengan IP address-nya 192.168.20.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.20.1. Untuk PC 3 menggunakan cara yang sama juga dengan menggunakan IP configuration. Dengan mengisi pada desktop IP address-nya kita menggunakan 192.168.20.3 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.20.1. Langkah selanjutnya, kita dapat mengecek apakah PC-nya terhubung atau tidak. Kita dapat mengecek dari PC antar jaringan terlebih dahulu. PC 0 ke PC 1 masih terhubung, PC 2, PC 3 terhubung. Kita dapat mencoba beda jaringan, PC 0 dan PC 2 ternyata masih belum terhubung. Selanjutnya PC 1 ke PC 3 juga belum terhubung. Maka selanjutnya kita dapat melakukan konfigurasi pada router. Kita dapat menekan router 0. Selanjutnya pilih config. Selanjutnya routing. Selanjutnya ke RIP. Networknya kita isi yang menuju ke jaringan yang menuju ke selanjutnya. Berarti kita menggunakan 192.168.20.0 dengan IP configuration-nya 10.0.0.0.
Jadi langkah selanjutnya kita dapat melakukan konfigurasi RIP dengan kita menggunakan 3 network. Yang pertama ada 192.168.10.0, yang kedua 10.0.0.0, dan yang ketiga 192.168.20.0. Langkah selanjutnya kita dapat menekan pada router 0, selanjutnya kita menuju ke config, selanjutnya kita menuju ke routing, selanjutnya ke RIP. Setelah itu kita dapat mengisi networknya. Yang pertama yaitu router ke-0, itu tujuannya berarti di router 1, sehingga kita menuliskan networknya 192.168.20.0, lalu kita add. Selanjutnya yang kedua 10.0.0.0, selanjutnya kita add juga. Yang ketiga itu menggunakan 192.168.10.0, kita add lagi. Selanjutnya kita ke router 1. Caranya juga sama. Kita pencet ke router satunya, selanjutnya ke config. Setelah itu di RIP kita masukkan nilai networknya. Yang pertama 192.168.20.0, kita add. Yang kedua 10.0.0.0, kita add lagi. Yang terakhir 192.168.10.0, di add. Setelah itu kita dapat melakukan mengecek jaringan antar jaringan ini apakah masih terhubung. Maka kita dapat mengecek terlebih dahulu dari masing-masing jaringan. Dari PC 0 ke PC 1 terhubung, PC 2, PC 3 terhubung. Mengecek dari router ke router. Dari router ke PC juga terhubung. 1 ke PC 3 juga terhubung. Kesimpulannya, dari hasil simulasi setelah dilakukan pengiriman pada masing-masing PC atau sebaliknya dari router, hasilnya dapat dikirim dan diterima. Hal ini membuktikan bahwa router dinamis berjalan dan dapat berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.